Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Rahma Khairunisa dengan NIM 2000-2016 dari program studi administrasi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar terminologi utama dalam berbagai bahasa. Yang pertama itu terkait pendidikan. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dengan akar katanya didik dan atur. Istilah didik ini sangat berbeda dengan istilah didik dalam bahasa Minangkabau. Didik dalam bahasa Minangkabau berarti pikun, menurut Sele Chaiso 2001. Seharusnya adalah didik yang berasal dari bahasa Melayu yang artinya yaitu mengatur, memelihara, merawat, dan lain sejenis maknanya. Selanjutnya, pendidikan menurut para ahli yang pertama yaitu Jean Piaget pada tahun 1896. Jean Piaget mengungkapkan bahwasannya pendidikan berarti menghasilkan, mencipta sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang lainnya. Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan merupakan segala situasi hidup yang akan mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Selanjutnya yaitu menurut pendapat ahli Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan merupakan sebuah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka bisa menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu education. Istilah education berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasarnya yaitu care. Menurut Webster 1979 yang artinya yaitu pelihara, asuh, rawat, bimbing atau didik dan fasilitasi. Sepanjang menekuni pengetahuan penulis dalam literatur bahasa Inggris dapat menyimpulkan bahwasannya yang akan diasuh nantinya adalah manusia, sedangkan pengasuhnya juga manusia yang tentunya lebih dewasa. Demikian juga tujuan dari education itu adalah untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat hakiki yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa program pemeliharaan tersebut berasal dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia. Selanjutnya yaitu tarbiyah. Istilah tarbiyah berasal dari bahasa Arab, lebih khusus lagi juga tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, penjelasan istilah tersebut harus cocok dengan makna dari informasi Tuhan dalam Al-Quran. Tarbiyah berasal dari akar kata Rob, yaitu nama Tuhan yang artinya mengatur, memelihara, merawat, memfasilitasi segala makhluknya. Dalam konsep tarbiyah yang menjadi objek atau sasaran pendidikan adalah segala makhluk Tuhan. Sedangkan dalam konsep education, objek atau yang dikenai pendidikan hanyalah manusia saja, di luar manusia tidak dibicarakan. Selanjutnya, Mustafa Al-Maragi membagi aktivitas al-tarbiyah dalam dua macam. Yang pertama yaitu tarbiyah khalqiyah. Tarbiyah khalqiyah merupakan pendidikan yang terkait dengan pertumbuhan jasmani manusia yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengembangan rohaninya. Selanjutnya itu tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu pendidikan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan akhlak, dan agama manusia untuk kelestarian diri sesama, alam lingkungan, dan juga relasi dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu pedagogi. Pedagogi terdiri dari dua istilah yaitu paidas yang berarti anak dan agogos yang berarti pendidik atau pemelihara. Objek kajian pedagogi lebih terfokus kepada anak. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang akan diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ilmu disebut juga pedagogik yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu pedagogics. Pedagogik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pais yang artinya anak dan egai yang artinya membimbing. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. J. Hochfeld, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Baik, yang terakhir yaitu pembelajaran atau learning. Nah, istilah pembelajaran atau learning itu identik dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai beberapa cangkupan yang lebih luas dari pembelajaran. Pendidikan tidak akan pernah dapat dilepaskan dari aturan-aturan norma yang akan ada. Sebaliknya, pembelajaran ada yang tidak mengandung norma. Contohnya, belajar membunuh, pencuri, dan sifat buruk lainnya. Karena tidak ada istilah pendidikan untuk menipu atau pendidikan untuk tidak membuat orang menjadi munafik.
Pembelajaran lebih terfokus pada kompetensi atau kemampuan yang akan dicapai. Idealnya, pembelajaran haruslah mengandung unsur pendidikan yang bermanfaat agar bisa digunakan seumur hidup oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.